pagi anak-anak, sudah sekian lama kita tidak bertemu. Kita akan melanjutkan pembelajaran IPA pada bab yang keempat, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak hal yang akan kita pelajari di dalam listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ini. Nanti kalian coba untuk hukum Coulombnya di halaman 168 sampai 172 kalian pelajari, dan setelah pembelajaran ini kalian kerjakan latihan soal dari halaman 192 sampai 195. Nah, coba kalian nanti akan pelajari ini, dan perlu kalian ketahui bahwa hidup kita sekarang begitu tergantungnya pada listrik. Di perkembangan dunia modern ini, semuanya digerakkan oleh listrik. Nah, mengingat betapa pentingnya tentang listrik ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada jeleknya kalau kita mengetahui sedikit hal tentang perkembangan listrik, hal-hal yang berkenaan dengan listrik ini, awal penemuan listrik, sehingga kita lebih memahami dan kita lebih bisa menghemat penggunaan listrik, sehingga kita bisa memanfaatkan listrik ini dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, selamat belajar, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan kita akan belajar lebih tekun walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Tuhan memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, bahwa setiap hari kita tidak bisa lepas dari listrik, dan setiap hari kita tergantung pada listrik. Nah, coba kalau listrik itu padam, maka semua peralatan yang kita miliki, sebagus apapun dan semahal apapun, akan tidak ada manfaatnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Mari kita akan lanjutkan. Benda bermuatan listrik. Nah, kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric. Ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron, yang berarti ampere. Ampere adalah pohon damar yang membatu. Nah, pohon damar itu kayak pohon cemara begitu, dia akan mengeluarkan getah. Getah itu akan mengeras, dan pada ampere ini damar yang sudah mengeras dan sudah menjadi batu. Nah, gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Mereka dengan tidak sengaja menggosokkan batu ampere dan mendekatkan pada benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan daun kecil, bulu ayam, ataupun debu. Nah, ternyata batu ampere ini dapat menarik benda-benda tersebut. Kalau kita mencoba, biasanya menggunakan penggaris yang baru apalagi, kemudian didekatkan pada bulu-bulu pada tangan kita, maka bulu-bulu pada tangan kita akan tertarik, atau pada rambut. Nah, hal yang semacam itu disebut dengan gejala kelistrikan. Ya. Jadi gejala kelistrikan adalah proses tertariknya benda-benda kecil pada benda yang mengandung listrik. Nah, ini adalah contoh dari gejala kelistrikan. Di sini ada sisir yang digosok ke rambut, kemudian dapat menarik kertas-kertas kecil, atau kaca. Ya, kaca di sini dapat menarik potongan-potongan kertas setelah digosok dengan kain sutra. Inilah yang kemudian
kita sebut sebagai gejala kelistrikan. Nah, listrik yang semacam ini, yang tidak berpindah semacam ini, disebut dengan listrik statis. Sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis, ya, benda bermuatan sejenis akan tolak menolak, sedangkan benda bermuatan tak sejenis akan tarik menarik. Jadi muatan listrik itu positif dan negatif. Berarti kalau positif dengan positif dia akan tolak menolak, negatif dengan negatif dia akan tolak menolak. Kalau positif dengan negatif maka akan tarik menarik. Nah, berdasarkan sifat muatan listrik dapat diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor, dalam kata lain penghantar, adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Nah, ternyata badan manusia termasuk sebagai salah satu benda yang dapat menghantarkan listrik. Karena itu hati-hati ketika ada kabel atau benda bermuatan listrik yang besar, kita dapat tersetrum karena ternyata badan manusia termasuk benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, isolator atau penyekat adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya karet, porselin, udara, plastik, itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Induksi muatan listrik. Nah, perhatikan di sini, benda netral didekati benda bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Benda netral, positif, negatif, ya. Ini negatif, positif, itu yang disebut sebagai benda netral, ya. Ketika didekati dengan benda bermuatan positif, maka yang negatif akan berkumpul pada bagian yang di dekat positif ini, ya. Dan bila didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka yang mendekati adalah yang positif. Jadi susunan di dalam benda itu akan berubah jika didekati benda bermuatan positif maupun negatif. Nah, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Ya. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Nah, penemuan-penemuan generator yang luar biasa inilah yang kemudian kita bisa menikmati listrik di rumah-rumah kita maupun di tempat-tempat yang lain, sehingga kita dapat menikmati semua peralatan elektrik, peralatan yang bergerak didasarkan adanya arus listrik. Hanya masalahnya adalah kemudian kita menjadi sangat tergantung pada keadaan listrik yang ada di sekitar kita. Nah, alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dinamakan elektroskop. Bagian-bagian elektroskop, satu, bagian atas berbentuk lempeng atau bola yang di sini ini. Kemudian pada bagian bawah terdapat dua helai foil atau lembaran tipis yang terbuat dari logam, baik itu perak maupun emas. Biasanya kita mempergunakan perak dalam membuat alat elektroskop sederhana. Tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus dengan isolator terletak dalam kotak berdinding kaca. Nah, kita biasanya mempergunakan plastik untuk membuat peralatan elektroskop sederhana ini, ya. Medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik
yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis. Nah, ini garis-garis baik yang positif maupun negatif semuanya berbentuk garis-garis. Nah, perhatikan di sini yang positif itu garis-garisnya tanda panahnya keluar, ya, tanda panahnya keluar. Sedangkan yang negatif tanda panahnya masuk. Nah, medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis-garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar pada muatan negatif menuju ke pusat. Berikut adalah garis-garis gaya di antara dua jenis muatan. Nah, di sini yang positif ya menuju ke arah luar, yang negatif menuju ke arah pusat. Nah, ketika didekatkan antara yang positif dan negatif, maka muatan positif atau proton ini akan berpindah ke elektron atau bermuatan negatif. Ya. Jadi proton bermuatan positif akan berpindah ke elektron bermuatan negatif. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Potensial itu yang belum dipergunakan, ketika berpindah dia bisa menjadi energi listrik. Ya. Nah, potensial listrik demikian, elektron bergerak dari plat B ke plat A seperti dilukiskan pada gambar berikut. Arah elektron berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Nah, ini pada aliran elektron. Aliran elektron berbeda dengan aliran listrik. Pada aliran elektron, maka elektronnya yang berpindah. Ya, ada dua buah plat A dan B. A bermuatan positif, B bermuatan negatif. Kemudian yang B berpindah ke yang A. Ya, karena ini aliran elektron. Dua buah plat A dan B yang berbeda potensial listriknya. Elektron bergerak dari plat B ke plat A. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pengetahuan yang sederhana ini bermanfaat. Tentu hal yang harus kalian lakukan adalah mempelajari lebih banyak pada buku cetak kalian, mulai dari halaman 164 sampai halaman 189, ya, sampai 100 halaman 89, kemudian rangkuman pada 190 itu kalian pelajari, dan kemudian kalian kerjakan latihan soal dari halaman 192 sampai 195. Tidak perlu dikumpulkan sebagai latihan. Kalau kalian tidak mengerti, tolong kalian tanyakan, saya akan berikan jawaban. Tapi hari Kamis saya akan berikan kunci jawaban dan pembahasannya di Google Classroom. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.